Materi kali ini adalah mengenai steam atau uap, yaitu penggunaan steam untuk proses pemanasan. Dalam industri pangan, kita akan mudah menemukan peralatan yang digunakan untuk proses pemanasan, misalnya blanching, pasteurisasi, ataupun sterilisasi. Sumber energi yang paling umum digunakan adalah steam. Steam diproduksi menggunakan suatu alat yang bernama steam boiler. Keuntungan dari pemakaian steam adalah steam itu mudah diproduksi karena menggunakan air sebagai bahan bakunya, dan juga steam itu langsung bisa dihasilkan di pabrik. Steam boiler dapat langsung ditanam di pabrik. Kemudian karena ada di pabrik, mudah ditransportasikan melalui pipa ke berbagai peralatan proses yang membutuhkan. Tujuan dari materi ini adalah mempelajari teori dasar proses terbentuknya steam, menghitung kualitas steam, maupun perhitungan panas atau entalpi dari steam. Di sini juga kita akan belajar membaca tabel uap atau steam table. Steam adalah kondisi fase uap atau gas dari air atau liquid yang dipanaskan melebihi titik didihnya. Perubahan fase akan menghasilkan energi panas yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan suhu proses yang lain. Misalnya di industri pangan ada proses evaporasi, proses pengeringan, proses sterilisasi, dan lain-lain. Steam akan berubah menjadi kondensat setelah melepaskan energi atau setelah dipakai. Steam akan melepaskan energi dan berubah menjadi kondensat. Steam diproduksi menggunakan sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, ataupun gas alam. Keuntungan dari steam adalah lebih ekonomis. Berikut adalah dasar termodinamika dari terbentuknya steam. Kita lihat melalui grafik ini, pada sumbu Y ada suhu, pada sumbu X ada heat atau panas. Misalnya air pada suhu 20 derajat Celcius, ketika dia mengalami pemanasan, peningkatan pemanasan, maka suhunya akan naik. Air yang dipanaskan secara terus-menerus, maka suhunya akan naik sampai mencapai 100 derajat Celcius. Nah, di sini terdapat yang dinamakan panas sensibel, yaitu jumlah panas yang ditambahkan untuk menaikkan suhu. Ini namanya adalah panas sensibel. Jadi panas yang bisa kita rasakan, sense. Jadi panas yang bisa kita rasakan namanya panas sensibel. Ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius, titik yang ada di sini adalah masih fase cair. Ketika dilakukan pemanasan secara terus-menerus, maka tidak terjadi perubahan suhu, akan tetapi terjadi perubahan fase, yaitu dari fase cair menjadi fase uap. Ketika air ini dipanaskan secara terus-menerus, suhunya tidak naik, tetapi panas yang diberikan akan diserap oleh air. Ini disebut sebagai panas laten penguapan. Nah, sebaliknya, ketika uap ini kemudian dipergunakan untuk proses pengolahan, maka dia akan melepaskan energi atau panas, disebut sebagai panas laten kondensasi. Dapat kita lihat di sini, ketika dalam bentuk cair atau fase cair, maka panasnya, kandungan panasnya atau entalpinya adalah 420. Kemudian ketika dia berada pada fase uap, maka entalpinya adalah 2676 kJ per kilogram. Ketika uap itu kemudian dipergunakan, maka dia akan melepaskan panasnya. Kita lihat berarti panas yang kemudian
terbentuk adalah selisihnya, yaitu sebesar 2256 kJ per kilogram. Jumlah yang sangat besar, sehingga steam ini sangat umum dipergunakan di industri pangan sebagai sumber energi. Kondisi yang terjadi adalah tidak selamanya berada pada kondisi cair atau fase cair ataupun fase uap. Di titik ini seringkali terjadi bahwa kondisi awalnya ada di tengah-tengah, di sini ada di tengah-tengah, jadi tidak berada dalam kondisi cair maupun uap, tetapi dalam kondisi campuran. Nah, hal ini disebut sebagai kualitas steam. Kualitas steam adalah campuran antara cairan atau liquid dan uap atau vapor. Jika Hc sama dengan entalpi kondensat atau air, Hv adalah entalpi uap atau vapor, Xs adalah kualitas steam yang dinyatakan dalam fraksi, misalnya 100% uap, maka fraksinya sama dengan 1, atau 50%, maka fraksinya sama dengan 0,5. Xs sama dengan 1, maka kondisinya adalah 100% uap. Xs sama dengan 0, berarti kondisinya adalah 0% uap, atau 100% cairan. Maka entalpi steam campuran dapat dinyatakan sebagai H atau entalpi sama dengan Hc ditambah Xs kurung buka Hv minus Hc kurung tutup. Buktinya seperti ini. Jika Xs sama dengan 1, maka entalpi sama dengan Hc ditambah Hv minus Hc. Kita bisa hilangkan Hc-nya, maka entalpi sama dengan Hv. Jika Xs sama dengan 0, maka H sama dengan Hc. Persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk lain menjadi H sama dengan Hc dalam kurung 1 minus Xs ditambah Hs kali Hv. Kita bisa mempergunakan kedua persamaan ini untuk menghitung entalpi dari steam dengan kualitas tertentu. Bagaimana cara mencari entalpi steam? Cara yang paling banyak digunakan atau cara yang paling mudah digunakan adalah dengan memakai tabel ini. Ini adalah tabel uap atau steam table. Steam table ini kita lihat memiliki informasi tentang temperatur atau suhu, kemudian pressure atau tekanan, kemudian parameter yang ada, data-data yang ada adalah tentang spesifik volume, entalpi, kemudian entropi. Karena kita fokus pada entalpi untuk materi ini, maka kita lihat di entalpi ada liquid atau Hc maupun juga saturated vapor atau Hv. Untuk mencari entalpi, maka dapat dicari dari salah satu parameter ini antara temperatur ataupun vapor pressure atau tekanan uap. Ketika ada salah satu yang dari data ini yang diketahui, maka kita bisa mencari entalpinya. Sebagai contoh, misalnya temperatur 100 derajat Celcius, maka kita bisa mencari Hc dan juga Hv-nya di sini. Ataupun juga ketika kita tahu tekanannya di sini 57,83, maka kita bisa mencari Hc maupun Hv. Kemudian pertanyaannya adalah berapa entalpi steam pada suhu 105 derajat Celcius jika diketahui kualitas steamnya adalah 80%. Maka dengan menggunakan tabel uap, kita cari suhu 105 derajat Celcius, kemudian kita cari Hc dan juga Hv-nya. Nah,
Kemudian kita bisa menuliskan pada T 105 derajat Celcius, Hc sama dengan 440,15 kJ per kilogram, Hv sama dengan 2683,8 kJ per kilogram. Kemudian diketahui kualitas steam adalah 80%, dalam bentuk fraksi adalah 0,8. Maka kita bisa memasukkan ke dalam persamaannya. Entalpi sama dengan Hc plus Xs dikalikan Hv minus Hc. Maka kita masukkan angka-angkanya, kita bisa menemukan entalpi pada steam berkualitas 80% di suhu 105 derajat Celcius adalah 2235,07 kJ per kilogram.